ketunggilan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita patut mengucapkan syukur dipertemukan dalam Sapa Pagi hari ini di bulan keluarga dengan tema sehat di masa tua, di mana saya ambil dalam Yesaya 46 ayat yang keempat yang begini bunyinya: sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Masa tua adalah masa yang merupakan di mana kita sudah mendekati masa pensiun. Dan masa tua adalah di mana kita sudah tidak melakukan aktivitas pekerjaan kembali. Dan biasanya di masa tua ini sudah mulai puncak-puncaknya kemapanan. Dan ini bisa tergantung dari individu satu persatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap tahun berganti. Kita akan semakin tua. Betul bukan? Nah, terkadang kita jujur menghadapi masa tua ini. Ada rasa ketakutan, aku kok wis tuwa, aku kudu lapo. Nah, bahkan ada masa tua ini yang merasa meskipun aku sudah pensiun, aku sudah tua, aku harus melakukan aktivitas. Itu yang lebih bagus daripada kita berpikir aku kudu lapo. Jadi masa tua di sini kita melakukan aktivitas, tapi tidak usah terlalu berlebihan. Ya. Dan satu, usia boleh tua, tapi pikiran kita harus bisa menjadi anak muda. Orang tua yang hebat, orang tua yang bisa strong. Nah, di sini yang membuat kita akhirnya menjadi kuat dalam kehidupan kita. Ya. Untuk menghadapi masa tua, di mana ada rasa takut, betul mboten? Nah, untuk menghadapi rasa takut, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang harus kita lakukan. Apa kira-kira pada masa tua? Nah, di mana masa tua ini mengalami salah satu organ dalam tubuh kita sudah ada penurunan. Aku gak koyo mbiyen. Kenapa itu terjadi? Karena sel di dalam pertumbuhan setiap manusia ini mengalami penurunan, mengalami penuaan. Sel ini menjadi besar dan tua, namun kehilangan kemampuan membelah dan berkembangnya secara normal. Hal tersebut berlanjut pada penurunan kemampuan sel. Karena kita sudah sepuh, jadi organ-organ kita pun juga mengalami kekendoran. Nah, ya, memang usia kita bertambah, tubuh kita lemah, tapi kita di dalam pemikiran kita, aku harus kuat, aku harus sehat. Apa yang harus kita pikirkan? Nah, itu yang harus kita lakukan. Jangan aku tua, aku ngene wae, tidak. Tapi kita harus mempunyai semangat. Dan ini yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Seperti Nabi Yesaya menyampaikan janji Allah bahwa semakin berubah rambutmu, apa tadi? Tidak membuat apa? Mengurangi kesetiaannya. Ya, terus menggendongnya. Dan di sini kita mempercayai janji Allah tidak akan mengurangi kesetiaannya juga. Janji Allah tetap dan sini kita harus semakin optimis menghadapi masa tua yang akan menjadi lebih baik lagi, dan ini yang membuat tubuh dan jiwa kita semakin kuat dan sehat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam menghadapi masa tua ini saya juga sudah tua. Ya, kita harus sama-sama melakukan kegiatan yang membuat pemikiran kita harus bisa sehat, harus bisa kuat dalam menghadapi apapun.
Pernyataan ini yang disampaikan di dalam Yesaya ini yang harus kita pegang kuat-kuat. Masih rambutnya putih tetap digendong. Ya, kita tidak akan dibiarkan dalam hal apapun. Kita sakit pun kita juga dibopong sama Tuhan. Ya. Di mana masa tua ini kita harus mengalami penuh dengan sukacita, digawe seneng aja, digawe happy, los pikiran kita supaya kita tidak sakit. Kita yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Los. Kalau kita ada sesuatu kita pikir, ini yang membuat kita akhirnya sakit, dan ini bisa menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Ya. Jadi masa tua yang sehat di mana kita harus mempunyai pikiran yang, nah, aku kudu ngene. Nah, tapi kalau pikiran kita selalu dalam hal yang engkok piye, nah, maka kita tidak bisa melakukan kegiatan dan kita tidak bisa melakukan aktivitas. Yang menjadi pertanyaan di sini, ya, untuk menghadapi masa ini, masa tua ini, kita harus menghadapi masa depan dengan iman dan pengharapan dan satu kesetiaan dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita di masa tua. Kita akan direngkol, digendong. Ya, itu yang harus kita yakinkan supaya tubuh kita menjadi kuat. Ya, di masa tua ini kita harus, aku harus begini. Nah, itu saya salut. Jangan kita semakin begini nunduk, tapi tidak ada isinya. Nah, seperti padi tua dia nunduk tapi dia berisi. Nah, ini yang harus kita cari. Jangan kita nunduk tapi kita tidak isi dan tidak berpengharapan. Kita akan terpuruk dan akan menyebabkan kita menjadi sakit. Nah, jadi di sini saya hanya mengingatkan kembali. Nah, ketika anak-anak kita telah mandiri dan berkeluarga sendiri, kita hanya bisa mendoakan. Kita hanya memberikan doa. Kita hanya bisa memberikan yang terbaik. Kuasa doa. Itu yang membuat kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita melewati masa tua dalam hidup kita, selalu kita ingat janji Tuhan. Seperti yang di dalam Yesaya tadi. Kita selalu mengingatkan janji Allah. Pada masa tua, mereka tetap menggendong meskipun rambut kita sudah putih. Ya, kita harus bisa menjadi gemuk dalam pemikiran kita pun juga harus segar. Dan untuk memberitakan ini, kita harus meyakini, ternyata Tuhan Yesus itu benar. Ternyata Tuhan itu benar. Ketika usia semakin tua, semakin bertambah, kekuatan kita semakin lemah, Allah tetap melimpahkan kekuatan supaya kita makin banyak berbuah dan menghasilkan yang terbaik untuk anak dan keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu ya Bapa atas segala semuanya kasih-Mu. Dengan kerendahan hati kami bersimpuh di bawah kaki-Mu. Kami tahu ya Bapa, kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh dengan baik. Meskipun usia kita tua, kami yakin dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu, rencana-Mu selalu indah dan tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Berikanlah ya Tuhan keyakinan dan kekuatan dalam diri dan kehidupan kami, supaya kami semakin percaya dalam kehidupan kami yang sudah menghendaki masa tua. Dan berikanlah kekuatan dan kesehatan tubuh dan jiwa raga kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya kepada-Mu kami bersyukur dan mengandalkan semua berkat dan kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua hari ini sampai Maranatha. Amin.